Record dulu, Mel. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah komunikasi pemasaran, Bapak Yudi Kosworojati, SEMPA. Pada hari ini saya Mailana Lestari sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Nur Amanah dan Dewi Trimulya. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Next. Definisi word of mouth antara orang-orang yang dianggap independen dari perusahaan yang menyediakan produk atau jasa dalam medium yang akan dianggap independen dari perusahaan. Word of mouth adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kita kepada pelanggan lain. Manfaat dari word of mouth untuk bisnis yaitu mendapatkan promosi gratis. Manfaat pertama adalah tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis, karena yang melakukan promosi adalah orang lain tanpa diminta. Anda tidak perlu memberikan imbalan apa-apa kepada orang tersebut. Yang kedua, membantu membangun nama baik. Konsumen yang merekomendasikan produk adalah konsumen puas. Dan bukti puncak kepuasan konsumen adalah saat mereka untuk mengajak orang lain menggunakan produk kita. Lebih mudah populer. Poin ini masih kita dikenal baik, maka brand kita juga akan semakin populer. Dan yang keempat, cerminan performa pelayanan. Manfaat strategi pemasaran word of mouth terakhir adalah cerminan performa layanan di mata konsumen. Selanjutnya ada elemen-elemen word of mouth. 1. Edukasi konsumen tentang produk atau jasa. Kedua, identifikasi konsumen potensial memberikan rekomendasi. Ketiga, menyediakan alat promosi bagi konsumen. Keempat, riset kapan, di mana, dan bagaimana rekomendasi diberikan. Kelima, mendengar dan merespon pendapat konsumen. Word of mouth dibagi dua, yaitu positif, yang dapat timbul manakala produk yang sudah terpuaskan belum tentu akan menceritakannya kepada orang lain. Komunikasi word of mouth positif merupakan proses penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh individu yang satu ke individu yang lain. Berdasarkan pengalaman yang bersifat positif terhadap suatu produk, jasa, maupun perusahaan. Word of mouth negatif, yaitu yang dapat timbul manakala produk yang dikonsumsi ternyata mengecewakan, merupakan suatu fenomena yang paling ditakutkan perusahaan karena seorang konsumen yang kecewa akan berbicara. Konsumen word of mouth negatif merupakan proses interaksi dari mulut ke mulut yang didasarkan pada pengalaman negatif yang diperoleh dari individu yang satu ke individu yang lain terhadap satu produk, jasa, atau perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur. Di sini ada tingkatan WOM. Adapun WOM dibagi menjadi 9 level tingkatan, mulai dari -4 hingga level +4, yang pada dasarnya mencoba untuk mengkolaborasikan lebih lanjut konsep WOM positif dan WOM negatif. Pada level -4, apa yang dikatakan orang hanyalah hal yang negatif, dan sebaliknya, level +1 hingga level +4 disebut dengan WOM MP. Disebut dengan WOM positif. Kaitan word of mouth marketing dengan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi pada dasarnya CRM memerlukan word of mouth marketing sebagai salah satu sarana komunikasi atau publikasi kepada pelanggan, karena WOM atau word of mouth marketing ini merupakan salah satu cara pemasaran yang paling efektif untuk menarik pelanggan. Untuk dapat mempertahankan konsumen yang sudah loyal, tentunya setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran tersendiri. Selain perusahaan harus memperhatikan kepuasan pelanggan, agar konsumen tetap loyal, perusahaan juga harus melakukan strategi manajemen hubungan dengan konsumen atau Customer Relationship Management.
Keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, promosi, emosi, physical evidence, people, dan proses sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan yang berupa respons yang muncul produk apa yang akan dibeli. Itu menurut Kotler 2013. Selanjutnya ada faktor-faktor word of mouth. Yang pertama ada faktor emosional. Menurut Reagan, faktor emosional dalam diri seseorang dapat ditimbulkan oleh informasi yang diperoleh melalui komunikasi WOM, seperti keinginan atau kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa. Munculnya suatu keinginan atau kebutuhan tersebut dapat memotivasi seseorang untuk sampai pada pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu produk atau jasa tertentu. Selanjutnya ada faktor kognisi. Faktor kognisi menurut Reagan dalam Hedges 2005 adalah mencakup ketidakpastian terhadap suatu produk atau jasa dapat menjadikan komunikasi WOM menjadi efektif dalam arti bahwa seseorang akan berusaha mencari informasi yang lebih memadai tentang suatu produk atau jenis terutama atau suatu produk atau jasa terutama melalui komunikasi WOM. Yang ketiga ada faktor opinion leader. Faktor opinion leader dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi word of mouth. Opinion leader yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dapat ditanyai dan dimintai informasi karena keahlian, pengetahuan, komunikasi yang luas, dan rujukan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya ada faktor ikatan sosial. Faktor ikatan sosial menurut Reagan dalam Hedges 2005 memberikan pengaruh efektif terhadap komunikasi WOM karena individu yang berada dalam kondisi ikatan sosial yang kuat yang akan selalu berinteraksi dan saling bertukar informasi atau berita. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam komunikasi word of mouth, terdapat adanya suatu jaringan informasi yang disebut dengan network hubs, yakni individu yang berkomunikasi dengan lebih banyak individu lain mengenai suatu produk dibandingkan dengan rata-rata individu lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.